lupa like, subscribe, dan share. Saya dari Desa Rayu, Kecamatan Rejo, Kabupaten Sungai. Desa yang terletak di pegunungan yang masih sangat kental gotong royong dan masyarakatnya sangat yaitu bermusyawarah. Desa Rayu termasuk yaitu 3 pedukuhan, 1 Dukuh Kerajaan, 2 Dukuh Legok, 3 Dukuh Sijaran. Dan juga Desa Rayu jiwa penduduk kurang lebih 1.900 sekian, dan juga sejumlah 500 sekian kakak. Jiwa pemilih yaitu kurang lebih 1.000 pemilih. Desa Rayu perbatasan yaitu sebelah barat Desa Dalam, desa sebelah selatan Desa Jowo, sebelah timur Desa Sidatoto, sebelah barat Desa Kabupaten atau Bapangan. Desa Rayu merupakan desa yang sangat-sangat potensial untuk pertanian. Intinya Desa Rayu itu suatu desa yang berhubungan yang masih sangat asri. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sekdes untuk paparan tersebut. Silakan, monggo. Terima kasih. Mohon maaf melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Kades. Yang pertama, di lomba BDKRM ini kita akan sampaikan bidang kemasyarakatan di desa ya. Yang pertama, data pos kamling itu hal yang murah biasa di desa, memang hal yang harus. Ada juga kelompok jaga, setiap pos di desa Rayu ada 2 kelompok jaga, kemudian berarti ada 12 kelompok jaga ya. Dan juga ya kegiatan-kegiatan pos kamling seperti ronda malam dan seterusnya. Untuk jimpitan di desa Rayu memang tidak ada, kenapa? Karena kondisi geografis satu rumah dengan rumah yang lain sangat jauh sehingga tidak efektif ketika hanya beras 3 sendok kemudian diambil, itu merasa tidak efektif. Yang kita lakukan di desa adalah dengan iuran masyarakat. Jadi iuran itu dikumpulkan di masing-masing Pak RT untuk kegiatan lingkungan di masing-masing RT setempat. Jadi tidak ada jimpitan. Terus kemudian anggota Limas juga pasti ada di desa. Perlu saya sampaikan panjang lebar, di Desa Rayu ada 12 hansip Limas lengkap, dan KTA-nya juga sudah komplit Pak. Terus kemudian kita juga setiap tahun pasti ada kegiatan peningkatan kapasitas hansip Limas, baik yang dilakukan oleh desa. Bulan ini tahun 2022 ini dilakukan oleh desa menggunakan anggaran APBD desa maupun yang dilakukan oleh dinas lain seperti Satpol PP dan lain sebagainya di kecamatan. Ya, seperti itu. Terus untuk anggaran khusus kegiatan pos kamling ini untuk hasil Limas sudah ada sarana prasarana di tahun 2023 ini, ada anggarannya juga ada sekitar 550.000 ini untuk di perlengkapan. Sebenarnya perlengkapan hasil Limas atau keamanan di desa Rayu sudah sangat komplit. Ada sensor untuk manakala terjadi longsor, karena geografis di desa Rayu sering longsor, terus pohon tumbang dan lain sebagainya. Ada HT, jumlahnya lumayan, ada 8 HT yang kita punya dan yang lain-lain gitu. Jadi barang itu kita beli dari anggaran dana desa di bidang 3 atau bidang pembinaan masyarakat. Terus kemudian ini partisipasi masyarakat di Desa Rayu ini setiap tahun lunas pajak 100% dalam 1 hari. Kalau tahun 2023 ini lunas pajaknya tanggal 28 Februari 2023. Ini beberapa penghargaan dari tahun 2013 sampai 2023 kemarin. Kita selalu mendapat penghargaan lunas pajak pertama. Ini
yang biasa kita sudah setiap tahun masyarakat itu sudah mengerti kalau ada pengumuman tanggal sekian harus lunas, yang mereka pasti datang ke balai desa untuk melunasinya. Kemudian dokumentasi kegiatan gotong royong, hal yang biasa di masyarakat karena di desa itu pasti yang namanya gotong royong tidak mungkin tidak, apapun kegiatannya pasti gotong royong, tahlilan dan lain sebagainya, itu hal yang lumrah. Kemudian kita juga punya kegiatan konservasi lingkungan karena di desa lain sendiri ada namanya komunitas peduli sungai. Komunitas ini adalah anak-anak yang memang anak-anak muda yang usia produktif dan berusaha di bidang wisata juga. Ini melakukan kegiatan konservasi secara rutin. Jadi ada penanaman bibit ini secara rutin, ada pembersihan sungai juga itu secara rutin setiap kerja bakti ini ya, setiap minggu. Kemudian ada penampungan bibit ikan, kemudian ada kegiatan penanaman juga rutin juga ini dilakukan. Ini kegiatan konservasi hari Sabtu kemarin. Ini bareng dengan Balai Besar dengan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah hari Selasa kemarin. Itu. Terus kemudian rapat koordinasi antara lembaga juga rutin kita lakukan untuk menjaga atau ya untuk menjaga kondusivitas guyub rukun masyarakat, gotong royong di masyarakat. 3 bulan sekali kita lakukan, semua lembaga, BPD, RT RW, RKMD, dan Sidmas semua kita kumpulkan bersama dengan perangkat desa dan kader-kader kesehatan untuk membahas semua apa yang menjadi permasalahan di desa untuk dipecahkan. Kemudian ada kegiatan program juga, ini bagian dari menjaga kelestarian lingkungan karena di Desa Rayu sudah terbentuk program atau program kampung iklim seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi. Terus kemudian kegiatan pemilu juga kegiatan pendidikan politik juga beberapa kali kita menjadi objek atau menjadi tempat untuk kegiatan sosialisasi politik, khususnya ini karena menjelang tahun pemilu 2024 nanti. Kemudian penyuluhan warga Desa Rahayu tentang ideologi kenegaraan itu juga sering kita lakukan bersama dengan Babinsa atau Babin Kamtipmas di desa. Kemudian ini dilakukan secara rutin juga bersamaan dengan rapat koordinasi dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada kegiatan forum anak desa yang anak Desa Rahayu berkumpul untuk kita beri edukasi, sosialisasi tentang perlindungan anak, tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya terkait dengan hukum terkait dengan perlindungan anak. Kemudian perlindungan perempuan juga kita libatkan semua unsur, sosialisasi tentang KDRT dan lain sebagainya. Kemudian ada deklarasi anti perlindungan anak juga. Perlindungan anak ini di sekolah SD bersama dengan pemerintah desa kita deklarasi bareng, di situ tanda tangan bersama untuk tidak perlu membunuh siapapun. Kemudian di bidang ekonomi, pemerintah Desa Rahayu sangat serius menggali potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian masyarakat baik melalui BUMDes, kelompok-kelompok usaha atau yang dikelola oleh masyarakat maupun kelompok lain yang sifatnya tidak struktur. Jadi di sini ada pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan desa wisata, ada pembangunan gedung meningkatkan IP 200, kemudian ada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan, melibatkan semua unsur lembaga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini saya spill sedikit kegiatan anak-anak muda di Desa Rahayu, yaitu kegiatan penyelenggaraan desa wisata. Ini dari tahun 2023 ini, Januari, Februari, Maret, April sampai awal Juli kemarin, tanggal 10 Juli kita rekap, kita sudah mendapat pendapatan 319 juta. Jadi 319 juta ini didapat dari mereka jualan tiket wisata. Ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang itu baru jualan tiket saja. Karena kita tahu namanya penyelenggara desa wisata bukan hanya soal tiket, tapi pasti banyak hal. Mereka datang pasti mereka beli oleh-oleh, mereka makan dan seterusnya. Jadi ini yang masuk di dalam catatan keuangan pengelola itu 319 juta.
Ini adalah usaha ekonomi produktif anak-anak muda yang dinaungi oleh BUMDes, kemudian menjadi daya tarik wisata yang bagus dan banyak peminatnya. Bahkan ini dari luar kota sering kita overload. Bulan Juli ini saja kita sudah overload, tidak terima tamu karena memang sudah penuh seperti itu. Saya juga kita di anak River Tubing ini juga punya target untuk tahun ini nanti kita minimal pendapatannya adalah 500 juta atau setengah miliar. Kenapa 500 juta? Karena tahun 2022 kemarin kita mendapat BanQ provinsi sebesar 500 juta, sehingga target itu untuk mengembalikan BanQ tersebut dalam bentuk program lain tentunya. Tidak mungkin kita berikan lagi ke Pak Gubernur, tapi kita kembalikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk gaji honor karyawan dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini real, tidak hanya tulisan saja. Bapak Ibu suatu saat mungkin bisa berkunjung ke Desa Rahayu, dilihat kantor teman-teman pengelola desa wisata. Di situ sudah komplit administrasi, buku keuangan, bahkan transaksinya juga sudah tidak manual lagi, tapi menggunakan banking, QRIS dan lain sebagainya. Jadi sistemnya juga harus wajib reservasi dulu. Kalau tidak reservasi, saya yakin tidak akan bisa berkunjung ke sini karena penuh. Nah, ini kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita pemerintah desa itu lakukan. Ada pembuatan limbah dari sapi kelapa ini untuk dijadikan nilai ekonomi. Kemudian ada juga minuman hangat, ini minuman dari jahe dan temulawak yang kita jual di tempat wisata juga. Kemudian ini Bum Desa Rahayu, ini salah satu inovasi pemerintah desa untuk meningkatkan IP 200, indeks pertanian 200%. Maksudnya yang tadinya lahan 13 hektar ini hanya bisa panen 1 kali, sekarang sudah bisa panen 2 kali. Jadi 1 hektar itu kurang lebih berapa ya? Berapa ton ya? 5 ton. Jadi 5 ton ini 1 hektar. Kalau 13 hektar berarti 5 ton kali 13 hektar. Dan untuk tahun 2022 kemarin itu panennya 2 kali, artinya surplus. Dan perlu diketahui juga bahwa semua masyarakat di Desa Rahayu itu punya lumbung pangan atau lumbung padi. Jadi setiap rumah panjenengan Bapak Ibu ketika main ke Desa Rahayu dicek pasti ada lumbung padi, sehingga tidak mungkin masyarakat Desa Rahayu itu akan kelaparan. Seperti halnya kemarin ada COVID, ada orang kelaparan nggak bisa kerja, itu tidak akan mungkin terjadi di Desa Rahayu, kecuali ada kemarau panjang sampai 2 tahun atau 3 tahun mungkin bisa kelaparan. Ini kemudian di bidang sosial budaya dan agama, pasti di bidang sosial, anjuran kesehatan, sosial HIVI itu hal yang biasa, memang menjadi program prioritas pemerintah desa. Posyandu di bidang kesehatan, pemerintah desa tahun 2023 ini menganggarkan 80 juta untuk anggaran bidang kesehatan, belum termasuk ketahanan pangan. Jadi 80 juta ini dalam bentuk PMT, dalam bentuk sarana kesehatan, penimbang bayi dan lain sebagainya, untuk lansia, untuk remaja dan seterusnya. Kemudian kegiatan bina dan posyandu ini dokumentasi saja, lengkap pemandi saja. Kemudian ini dokumentasi pembangunan masjid musola juga, ini tahun 2022 kemarin Desember kita melaksanakan pembangunan musola wisata yang tadi saya sampaikan dari BanQ provinsi. Kemudian ada kerja bakti pengecoran halaman masjid, ini hal biasa kita lakukan. Kemudian di bidang dokumentasi kegiatan ada budaya kesenian tradisional. Ini di Desa Rahayu setiap Senin habis panen itu akan mengadakan kegiatan seperti ini, satu desa. Ini satu dukuh karena di Desa Rahayu tadi disampaikan ada 3 dukuh, sehingga ini satu dukuh, nanti satu dukuh di lain sisi lain dan seterusnya. Kemudian ada kegiatan roti bumi juga, atau sholat gerahan. Kemudian bidang seni di Desa Rahayu ada beberapa grup seni, diantaranya ada seni tradisional Mundakekang, ini Halurat, di Bumen banyak sekali ya seni ini. Kemudian di bidang lingkungan, pemerintah desa juga sudah membangun bukan hanya jalan desa saja, tapi jalan lingkungan, jalan setapak
dan seterusnya dan seterusnya. Karena tadi sampaikan sebagai modal Pak, kita punya piagam pajak 1 hari lunas itu biasanya oleh hadiahnya semen, jadi untuk bangun jalan setapak seperti itu. Kemudian di dokumentasi ini pelayanan air bersih di Desa Rahayu perlu diketahui, Desa Rahayu sudah 100% akses air bersihnya, jadi tidak ada masyarakat yang tidak punya akses air bersih. Dan setiap bulan air ini bukan setiap bulan, secara berkala. Kemarin terakhir itu tanggal 6 Juni dicek juga oleh Dinas Kesehatan dari Puskesmas setempat. Terus kemudian Desa Rahayu juga sudah bagian dari desa yang sudah UDF atau nol DPS. Jadi tidak ada masyarakat yang buang air besar sembarangan. Kalau ada masyarakat muncul satu, langsung ditanggalkan di APBDes untuk diberikan jamban atau kita fasilitasi dari bantuan air agar dia tidak DPS. Kita DPS atau mendapat sertifikat DPS itu tahun 2018. Dulu masih sembarangan. Terus kemudian kegiatan konservasi lingkungan, ini ada penanaman bibit di sungai, ada kegiatan galipah, ada penamburan bibit ikan, kemudian ada kegiatan pelatihan juga tahun 2022 kemarin. Ini berapa ribu bibit kita tanam di Desa Rahayu sebagai bentuk konservasi lingkungan. Kemudian lokal ini tadi ada pemanfaatan desa, ada beberapa bersih-bersih dan biasa, beberapa inovasi desa diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Disampaikan kita punya lebih dari 50 pemandu wisata lokal yang mereka setiap bulan kita gaji minimal sesuai UMR. Jadi anak-anak yang dulunya itu pergi luar kota, pergi merantau, indeks pendidikan di Desa Rahayu itu rendah. Sekarang dengan kita pemberdayaan menyelenggarakan desa wisata ini menjadi mereka stay di desa, dan alhamdulillah sekarang untuk tahun ajaran ini kita bisa ada 3 anak yang mendaftar ke perguruan tinggi dari tim kita, dan mereka itu bayarnya itu bukan dari minta orang tua tapi dari hasil dengan mereka sendiri. Dan walaupun di perguruan tinggi swasta saya lebih bangga dengan mereka karena dia membayar sekolah, dan yang sekolah itu dari mereka hasil keringat sendiri daripada yang kuliah di UGM di universitas yang tinggi tapi mereka masih minta sama orang tua seperti itu. Jadi kegiatan pemberdayaan ini sudah sangat membantu anak-anak muda yang tadinya tidak mau stay di desa, sekarang stay di desa, dan meningkatkan indeks pendidikan di desa tentunya. Ini yang sangat kita konsen di bidang pendidikan, karena usia saya itu 32 tahun, 33 tahun itu yang melanjutkan sampai strata 1 atau bahkan sampai SLTK itu bisa dihitung dengan jari. Dan alhamdulillah untuk sekarang Desa Rahayu juga sudah menjadi bagian dari desa maju sesuai dengan IDM yang kita upload kemarin, karena banyak variabel yang kita tambahkan dari beberapa segi, ada perencanaan, ada pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kemudian inovasi penyelenggaraan desa wisata ini juga kita ada beberapa paket wisata, tidak hanya tubing saja, tapi ada river camp, ada embung juga yang kita manfaatkan untuk pemancingan. Kemudian juga ada peternakan sapi kelompok. Kemudian inovasi pembinaan masyarakat, ini di pembinaan itu kita punya inovasi untuk masyarakat tertib bayar pajak. Jadi semua masyarakat, alhamdulillah tanggal 28 kemarin itu bayar pajaknya itu 99%. Hanya 2 orang kemarin yang ketinggalan bayar pajak dan hari berikutnya dibayarkan. Mungkin itu ya, sudah waktunya selesai. Terima kasih, matur nuwun. Pada salahnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.